Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya teman-teman, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, di acara Rossi di Kompas TV, Gibran sepertinya tidak terlalu paham apa itu people power. Jawaban dia sebenarnya tidak salah sih kalau hanya merujuk sebatas people power yang digaungkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan selama ini. Nah, tapi bagaimana ya, people power yang sesungguhnya itu nanti akan kita lihat, penjelasannya, tapi kita simak dulu video berikut ini. Saya lihat selama ini people power-nya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada ya people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu, Mbak. Cuma sedikit. Ya, Rosi bertanya, emangnya ada ya people power tertib dan kondusif? Sepertinya rujukan Rosi di sini lebih luas dan lebih dalam, yaitu merujuk kepada aksi people power yang pernah terjadi juga di Indonesia, misalnya tahun 98 atau yang terjadi juga di Filipina. Ya, ini saya buka di CNN Indonesia gitu ya. Sejarah people power. Istilah people power pertama kali digaungkan di Filipina dalam peristiwa revolusi rakyat pada 1986. Kala itu rakyat Filipina tidak puas dengan hasil pemilu 1996 yang kembali memenangkan Presiden Ferdinand Marcos. Jadi di sini people power itu ya mirip lah seperti di Indonesia juga. Nah, sepertinya ada beda rujukan. Rossi ya sebagai host, presenter, dia merujuk kepada aksi people power yang mungkin sudah mencapai puncaknya dan terjadi dengan apa ya, dengan maksimal gitu teman-teman, dengan kondisi mayoritas masyarakat memang turun dan berpartisipasi melawan pemimpinnya. Nah, sedangkan Gibran sepertinya hanya melihat people power yang terjadi di Indonesia itu sebatas aksi-aksinya Amin Rais dan kawan-kawan. Makanya dia bilang sedikit dan tertib gitu ya teman-teman. Saya pikir ada perbedaan perspektif di sana. Tapi kita akan mendengarkan penjelasan Profesor Renal Kasali tentang apa itu people power. Ini sangat menarik. Yuk kita simak bareng-bareng. Ada seorang remaja yang mengajukan pertanyaan, what is people power? Geli juga saya dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa sih nggak nanyain tentang leadership, tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang masa depan, tentang transisi demografi, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Dan ketika saya agak malas menjawab itu, dia mengatakan, ini kan soal perubahan, Pak. Akhirnya saya jadi berpikir dan saya lihat-lihat ternyata benar juga ya. People power di masa lalu dengan people power di masa depan tentu saja berbeda. Tentu saja people power saya harus jelaskan juga kepada anak itu setelah saya buka-buka kamus. Apa sih artinya? Ya ada sebuah quotes yang menarik dari seorang aktivis di Mesir yaitu Wael Ghonim. Dia pernah mengatakan bahwa the power of people itu selalu jauh lebih besar daripada the people in power. Dan tentu saja kalau bicara tentang people power, biasanya kita mengacu kepada kejadian yang pernah dialami tahun 1998. Dan sekarang anak-anak tahun 98 ini sudah berubah menjadi kaum remaja dan akan menjadi pemilih yang penting. Jumlahnya sangat banyak. Dan mereka yang terlibat tahun 98 ini sebagian sudah mulai menjadi pejabat dan duduk di kursi-kursi penting di pemerintahan. Biasanya kita mengacu pada perebutan kekuasaan atau upaya untuk menjatuhkan Presiden Soeharto yang terjadi tahun 1998. Bagaimana dia bisa dijatuhkan? Tentu saja ada faktor-faktor pemicunya. Misalnya apa? Pada masa itu kita mengenal presiden berkuasa cukup lama, sangat lama. Eranya adalah era pemerintahan yang otoriter, militer, didukung oleh Barat sebelumnya, tetapi di ujungnya mulai terjadi kemerosotan kekuasaan yang sangat besar karena zaman berubah. Dan efek dari perang dingin yang telah berakhir itu mengakibatkan dunia menghendaki pemerintahan yang lebih demokratis. Di tengah-tengah seperti itu mereka menyaksikan pemerintahan ini korup, pemerintahan ini banyak melanggar HAM, ditambah lagi dengan inflasi sangat besar saat itu. Harga susu saja naiknya sekitar 400%. Saya masih ingat pada saat itu dolar meningkat dari 2.000-an rupiah menjadi sekitar 17.000 rupiah. Bayangkan pada saat itu saya sedang sekolah di Amerika dan saya kewalahan bagaimana saya bisa mengirim uang honor tulisan saya di media massa, dikirim ke sana, uangnya menjadi tidak seberapa. Lebih baik saya harus mencari uang sendiri di Amerika dalam bentuk dolar ketimbang rupiah ditransfer menjadi dolar. Uangnya menjadi habis dan tidak ada nilainya. Ketika terjadi harga susu mahal itu, sejumlah ibu-ibu kemudian bergerak dan mendirikan apa yang mereka sebut dirinya sebagai suara ibu peduli. Dan ini cukup menyentuh masyarakat. Mereka sempat demonstrasi di daerah Jakarta Pusat, di sekitar Tugu Selamat Datang, dan kemudian akhirnya menjadi gerakan yang masif. Apalagi setelah itu mereka melihat tentara polisi brutal dan pada waktu itu polisi masih jadi bagian dari ABRI. Dan kemudian banyak sekali mahasiswa yang terpijak-pijak oleh sepatu Lars, bahkan banyak yang menjadi korban penembakan.
Sejumlah mahasiswa mati, ini menjadi gerakan perlawanan yang besar. Dan ditambah lagi sebelumnya sudah ada korban penculikan dan penembakan. Dan setelah itu kita menyaksikan ada upaya-upaya untuk mengatasinya. Tapi Jakarta sudah menjadi membara, banyak gedung yang kemudian terbakar. Dan sejumlah orang meninggalkan Indonesia. Dan setelah itu kita saksikan Soeharto mengundurkan diri. Dan kemudian diikuti pertikaian di antara para tentara, para bintang. Yang kemudian sejumlah perwira diberhentikan dan diadili. Jadi itu adalah peristiwa people power yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan sebetulnya. Jadi secara fisik itu terjadi upaya yang sangat besar untuk menjatuhkan pemerintahan tengah berkuasa. Tapi untunglah setelah itu kita menghadapi pemerintahan baru, yaitu pemerintahan yang jauh lebih demokratis. Kita kemudian juga mengacu pada apa yang terjadi di Filipina pada tahun 1983 ketika Aquino atau Ninoy Aquino mati tertembak, tokoh gerakan oposisi yang calon presiden. Dan kemudian akhirnya pemerintahan Ferdinand Marcos yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia kemudian juga jatuh, dan setelah itu terjadi pemilihan umum. Pemenangnya adalah istri Ninoy Aquino sebagai presiden di Filipina. Dan goalsnya tentu saja adalah pemerintahan yang lebih demokratis, penegakan HAM, kebebasan ekonomi, dan kehidupan yang lebih baik tentunya. Dan sekarang kita merasakan sudah masuki tahap itu. Jadi anak muda yang datang kepada saya mengatakan ini kan soal perubahan, saya pikir dia benar. Sangat jelas ya teman-teman penjelasan dari Profesor Renal Kasali. Saya tambahkan dari CNN Indonesia ya, salah satu pendorong gitu ya terjadinya people power itu adalah adanya isu masif di seluruh wilayah, bukan sekedar isu elitis di daerah tertentu. Jadi kemarin kita menghadapi isu putusan MK yang melanggar etik gitu ya teman-teman. Tampaknya itu masih menjadi isu elitis saja, yaitu yang mengkonsumsi adalah kaum-kaum terpelajar, yang bergerak juga sejauh ini adalah mahasiswa, sehingga tidak masuk kategori isu isu yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat dari segala lapisan, dari segala golongan. Jadi itu ya teman-teman indikator terjadinya people power. Kalau kata-katanya kita tidak melihat. Tadi ada kami koordinasikan dengan teman-teman Kesbang dan wilayah. Jadi nanti kita turun karena dia melanggar Perda 10 2015 tentang lingkungan, dipasang di pohon, kemudian di Perwali kawasan tertib. Itu di Perwali 2 2009 tentang pemasangan atribut ormas itu kan di situ ada. Jadi ada, kita berpegang pada itu saja. Terkait spanduknya Bareng, Mas dicopot Pak Arif. Mas dicopot. Bali apa sih? yang di Kaisang Di caleg apa? Kaisang di Depok. Di Depok diturunkan. Oh Depok. Akhirnya Bali people power. Oh, people power pilih apa mas? Takono giring. Yang dicopot people power. Ora iki Mas Kaisang. Tak kira spanduk people power. Kasih itu aja. Maaf. Itu arahan Mas Wali. Dicopot. Ya Ora. Karena melanggar ya mas ya? yang mana Mas? Lali. Tahu-tahu lupa. Kalau sesuai aturan nggak apa-apa ya. Kecuali kalau ada kata-kata yang meresahkan. Kalau kata-kata yang meresahkan indikasi dua kubu. Iya. Yang people power tadi untuk saling membalas. Nggak ada. Dulu kan seorang Ya, meresahkan pada kemarin. Dicopot kemarin meresahkan. menggelitik. Ya, saya nggak pernah resah dengan kayak gitu. Tapi artinya berjalan ya. Hah? Aksi people power. Ya mbah takono people power gitu. Tapi udah nggak ada perintah Mas Wali karena melanggar atau gimana di pasarnya? Ya, Melanggar ya. mungkin kena angin. Ya, angin. Ya, makasih ya people power. Ya, itu tanggapan Gibran tentang people power. Sepertinya Gibran sangat meremehkan people power. Penjelasannya yang terakhir ngenyek gitu ya, ngejek, lalu tadi juga di acara Rosi. Ya, tapi inilah demokrasi teman-teman. People power boleh menyampaikan pendapatnya, Gibran juga boleh merespon sesuai dengan kepengen dan kehendaknya. Jadi saya pikir ya bebas aja. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, tolong di subscribe juga agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.